Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denayama Bayusi dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 180411100098. Kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya, yaitu dengan mengikuti program Bangkit, dan saya menarik judul atau topik yaitu implementasi repositori dan live data pada aplikasi Android. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyudi Setiawan, Eskom Enkom, selaku pembimbing kerja praktek saya, yang telah memberikan bimbingan dan arahannya. Ya, mengenai aplikasi Movie Catalog. Movie Catalog ini adalah aplikasi yang akan dibangun dalam penerapan fitur offline-offline dengan menggunakan repository dan live data. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang menampilkan katalog film movie atau TV show, dan pengguna dapat memuat katalog film saat terhubung dengan internet, dan saat pengguna sedang offline atau tidak terhubung dengan internet, pengguna tetap dapat membuka aplikasi yang berisikan data katalog film yang terakhir kali dimuat saat online. Kemudian, kita langsung saja membuat langkah-langkah untuk membangun aplikasi Movie Catalog dengan menerapkan repository dan live data. Untuk langkah pertama, yaitu dengan membuat project baru di Android Studio dengan konfigurasi language atau bahasa pemrogramannya yaitu Kotlin dan minimum SDK-nya yaitu API 21. Kemudian setelah kita membuat project-nya, kita buat layout untuk main activity. Main activity di sini merupakan halaman untuk daftar film. Untuk mengatur layout-nya, kita bisa mengatur pada file activity_main.xml. Kita pada main activity itu akan berisi tab layout yang nantinya akan diisi dengan fragment daftar movies atau TV show. Jadi susunannya yaitu tab layout, kemudian di bawahnya yaitu ada fragment yang berisikan daftar film. Di sini saya menggunakan view pager untuk membagi fragmentnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu membuat dua fragment untuk daftar movies dan TV show. Kemudian mengatur layout XML-nya. Yang diatur yaitu untuk layout-nya, yaitu berisikan recycler view untuk mengisi list atau daftar filmnya. Kemudian kita buat layout untuk tiap item pada listnya. Kita beri nama dengan item row. Nah, untuk tiap itemnya kita akan buat layoutnya dengan bentuk seperti ini. Kita akan menggunakan image view, kemudian kita gunakan text view untuk judul filmnya, kemudian kita juga gunakan text view sebagai sinopsis singkatnya. Selanjutnya yaitu kita akan buat Kotlin class dengan nama sections pager adapter, dan kelas ini berfungsi sebagai navigasi untuk tab layout-nya. Bisa dilihat di sini untuk get item count-nya itu terdiri dari dua. Jadi ada dua tab layout. Yang pertama yaitu mengarah kepada movies fragment atau fragment yang berisi daftar movie. Kemudian yang kedua yaitu mengarah kepada TV show fragment. Selanjutnya yaitu atur kelas main activity untuk memanggil kelas sections pager adapter yang telah dibuat sebelumnya. Jadi pada main activity kita hanya memanggil section pager adapter, kemudian kita atur tab layout-nya, kemudian kita atur untuk judul tiap tab layout-nya. Selanjutnya yaitu kita akan buat dua kelas entity untuk movie dan TV show. Untuk yang movie kita buat data class dengan variabel
movie ID, kemudian movie title, kemudian description atau sinopsisnya nanti, kemudian movie poster, kemudian ratingnya. Nah, untuk TV show kita akan muat ID, title atau judulnya, kemudian description atau sinopsisnya, kemudian jumlah episodenya, kemudian poster dari TV show tersebut. Langkah selanjutnya yaitu karena kita menggunakan recycler view untuk menampilkan daftar film, maka kita akan buat kelas adapternya untuk menampilkan data di tiap itemnya. Kurang lebih isi dari adapternya adalah seperti ini. Jadi awalnya kita akan buat release dan kita akan set movie atau TV show-nya nanti. Kemudian di sini kita akan tampilkan pada item row. Yang kita tampilkan di sini ada poster, kemudian title atau judulnya, kemudian description atau sinopsisnya. Kemudian saat itemnya diklik, itu akan mengarah kepada detail movie activity atau detail TV show activity. Langkah selanjutnya yaitu buatlah 2 empty activity baru untuk detail movie dan TV show, lalu atur layoutnya. Nah, atur layoutnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Strukturnya yaitu kita menggunakan image view untuk posternya, kemudian kita gunakan text view untuk judulnya, kemudian di sini untuk movie kita gunakan rate, kita gunakan text view dengan text rate, kemudian di sini adalah ratingnya, kemudian di sini kita buat button share, kemudian di sini kita buat sinopsis dengan menggunakan text view, kemudian isi dari sinopsisnya juga menggunakan text view. Untuk TV show, bedanya hanya pada rate ini kita ganti dengan episode. Jadi isinya episode, jumlah episodenya. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan buat objek data dummy yang berisikan data movie dan TV show. Nah, untuk data dummy-nya kita pertama yaitu generate movies. Sesuai dengan namanya, kita akan mengenerate data untuk movies. Nah, kita awalnya akan membuat release dengan isi tipe kelasnya movie atau entity movie yang tadi kita buat. Kemudian kita tambahkan itemnya. Nah, di sini adalah ID, kemudian judulnya, kemudian sinopsisnya, kemudian ini adalah link untuk posternya, kemudian ini adalah ratingnya. Kemudian kita return. Kemudian untuk yang generate TV shows, kita akan buat release-nya, kemudian kita akan tambahkan itemnya atau objeknya TV show dengan ID, kemudian judul, kemudian sinopsis atau deskripsi, kemudian adalah jumlah episode, kemudian yang terakhir adalah link untuk memuat posternya. Kemudian kita return. Setelah kita membuat struktur dari aplikasinya, kemudian kita lanjutkan dengan mengimplementasikan repository dan live data. Sebelumnya, apa itu repository dan live data? Repository itu adalah sebuah pattern atau pola pendekatan untuk mengatur sumber data sehingga aplikasi dapat berjalan walaupun dalam keadaan online maupun offline. Ketika online, aplikasi akan mengambil data API yang berasal dari network. Sedangkan ketika offline, aplikasi akan menampilkan data dari local database yang sudah disimpan sebelumnya. Sehingga aplikasi dapat terus diakses dalam kondisi apapun. Tentunya ini akan meningkatkan kenyamanan bagi para penggunanya. Kemudian untuk live data sendiri adalah observable class holder yang akan memberikan pemberitahuan jika terjadi perubahan data. Tidak seperti kelas observable lainnya, live data merupakan lifecycle aware. Ini artinya live data dapat merespon perubahan yang ada di lifecycle, seperti contohnya pada activity, fragment, atau service.
Tentu saja kita langsung mengimplementasikan repository dan live data pada aplikasi Movie Catalog. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengubah sumber data yang awalnya dari data dummy menjadi berkas JSON. Jadi kita buat berkas JSON baru, dua berkas JSON baru, yaitu untuk movies dan TV show. Nah, strukturnya adalah seperti ini. Untuk movies, kita namakan movies. Untuk TV show, kita namakan TV show. Kemudian ini adalah data yang akan diinputkan. Nah, ini strukturnya sama dengan data dummy. Jadi, di sini ada ID-nya, untuk movies, di sini ada ID-nya, kemudian ada title, kemudian ada description atau synopsis, kemudian ada poster, dan date. Nah, untuk TV show sendiri disesuaikan dengan struktur atau urutan dari entity dari data dummy yang sebelumnya kita buat. Langkah selanjutnya yaitu setelah berkas JSON dibuat, kita perlu membuat folder aset untuk meletakkan berkas tersebut. Caranya adalah dengan mengklik kanan pada modul app, kemudian new, kemudian folder, kemudian assets folder, dan akan tampil seperti ini, jendela seperti gambar ini. Dan langsung saja kita klik finish, dan folder asset itu akan tercipta. Setelah itu kita copy paste berkas JSON yang kita buat tadi ke dalam folder assets. Langkah selanjutnya ialah setelah selesai dengan assets, selanjutnya kita akan membuat beberapa package untuk kelas model. Untuk memudahkan pembuatan package, silakan uncheck list untuk compact middle packages. Nah, pertama yang kita buat adalah package dengan nama source di dalam package data. Jadi kita buat package data terlebih dahulu, lalu dalamnya kita buat package dengan nama source. Kemudian di dalam package source kita tambahkan lagi dua package dengan nama remote dan local. Setelah package terbentuk, tambahkan package entity di dalam package lokal dan terakhir tambahkan package response di dalam package remote. Nah, untuk package entity nanti isinya akan berisi kelas entity, movie, dan TV show yang tadi kita buat. Selanjutnya yaitu sebelum membuat remote data source, kita harus membuat kelas model response atau sebuah kelas helper dan sebuah kelas helper untuk membaca JSON menjadi array. Dengan cara klik kanan pada response, pada package response, kemudian new, kemudian Kotlin class, kita beri nama movie response. Dan untuk isinya adalah seperti ini. Kurang lebih sama seperti entity. Tapi ini akan mengakses dari respon atau JSON-nya. Kemudian buatlah juga untuk kelas TV show response-nya. Langkah selanjutnya yaitu setelah membuat data kelas untuk response, buatlah kelas helper dengan cara klik kanan di package utils, kemudian new, kemudian Kotlin class, dan beri nama JSON helper. Selanjutnya untuk membuat kelas repository untuk remote, klik kanan pada package remote, kemudian new, kemudian Kotlin class, dan beri nama remote data source. Untuk kode lengkapnya bisa diakses di GitHub Movie Catalog yang sudah saya push. Kemudian ini adalah isi dari kelas remote data source yang akan kita buat. Nah, perlu dilihat di sini pada kelas tersebut kita menambahkan handler dari package Android OS ketika pengambilan data. Ini adalah handler. Nah, handler ini berfungsi untuk memberikan waktu delay sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang perlu dicatat ya adalah penggunaan handler untuk delay seperti yang dilakukan di sini. Ini merupakan hal yang tidak disarankan karena aplikasi yang kita buat ini hanya simulasi di mana data yang diperoleh itu disimulasikan berasal dari server atau API, maka dari itu penggunaan handler pada aplikasi Movie Catalog digunakan untuk mensimulasikan proses asinkronus yang terjadi. Jadi ini apabila menggunakan API secara langsung, penggunaan handler ini tidak disarankan. Kemudian di sini terdapat
metode getInstance yang berfungsi untuk membuat kelas remote data source ini sebagai singleton, yang fungsinya yaitu supaya tercipta satu instance saja di dalam JVM. Selanjutnya, yaitu sebelum kita menghubungkan kedua repositori tersebut, kita buat interface yang nantinya akan dibuat untuk menggabungkan repositori tersebut dengan cara klik kanan pada package source, kemudian new, kemudian Kotlin atau Java class. Di sini kita gunakan Kotlin class dan kita beri nama movie catalog data source. Untuk isinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada metode get all movies, get all TV show, kemudian get movie by ID, get TV show by ID. Nah, kemudian kita atur return type-nya pada masing-masing metode itu dengan menggunakan live data. Kita implementasikan live data pada return type-nya. Selanjutnya, setelah membuat movie catalog data source, kita buat sebuah kelas untuk menghubungkan remote data source dengan cara klik kanan pada source, kemudian new, kemudian Kotlin class, dan beri nama movie catalog repository. Kode di sini ini akan terdapat error, dan untuk mengatasinya cukup dengan Alt Enter, kemudian implement members. Karena di sini belum diimplementasikan semua membersnya, jadi kita perlu implement membersnya. Nah, setelah dilakukan, itu akan menambahkan banyak members, dan kita akan sesuaikan dengan tampilan code seperti ini. Jadi di sini untuk fungsi get all movies, seperti namanya, kita akan mengakses seluruh data movies. Di sini kita menggunakan list. Nah, di sini kita ambil title, ID, title, kemudian description, kemudian posted, dan date-nya. Kemudian kita gunakan post value. Kemudian untuk get movie by ID, atau nantinya adalah ID yang kita pilih, atau movie yang kita pilih. Dan di sini kita gunakan live data, kemudian kita atur dari responsnya, kita atur ID, judul, kemudian deskripsi, kemudian poster, dan date-nya. Dan begitu juga pada TV show. Langkah ke-24 atau langkah selanjutnya yaitu kita akan buat kelas 2 buah view model untuk movie dan TV show. Nah, di sini adalah contoh untuk movie view model. Jadi di sini kita akan inisialisasi dulu movie ID-nya, kemudian kita buat metode untuk set selected movie atau atur movie yang dipilih dengan mengatur movie ID-nya. Kemudian kita get movie dengan memanggil movie catalog repository dengan metode get movie by ID dengan parameter movie ID yang tadi kita inisialisasikan. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu get all movies, yaitu mengambil seluruh data movies pada movie catalog repository. Selanjutnya, sebelum kita memanggil view model, kita perlu mengetahui bagaimana remote data source dipanggil. Ketika kita memanggil remote data source, kelas tersebut membutuhkan masukan konteks atau inisialisasi JSON helper. Konteks ini digunakan untuk mengambil data dari aset. Jadi kita harus membuat kelas injection untuk menginjek konteks ke dalam remote data source ketika view model dipanggil. Jadi buatlah terlebih dahulu sebuah package dengan cara klik kanan pada package utama, kemudian kita klik new, kemudian kita klik package, dan kita beri nama DI atau DI. DI ini merupakan singkatan dari dependency injection. Dan selanjutnya kita buat kelas di dalamnya dengan nama injection.
Kelas injection-nya berisi kurang lebih seperti ini. Jadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, fungsi dari injection ini adalah untuk menginjek konteks ke dalam remote data source ketika view model dipanggil. Jadi kita indeks konteks pada JSON helper, kita injekskan kepada remote data source. Langkah selanjutnya yaitu kita buat kelas view model factory yang fungsinya yaitu untuk memasukkan movie catalog repository ke dalam view model. Kita buat package terlebih dahulu dengan nama view model, setelah itu kita buat kelas dengan nama view model factory. Isinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita sesuai dengan fungsinya kita akan memasukkan movie catalog ke dalam view model. Bisa kita lihat di sini, kita memasukkan movie catalog repository ke view model, baik itu movie maupun TV show. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat kelas fragment movie dan TV show, lalu lakukan inisialisasi view model factory. Di sini contohnya kita pada movies fragment, kita terapkan atau inisialisasikan view model factory-nya, kemudian kita panggil view modelnya dengan factory, kemudian kita set adapternya. Setelah itu kita tambahkan kode untuk melakukan observe untuk membaca live data. Oke, jadi kita tambahkan kode untuk melakukan observe. Untuk observe untuk mendapatkan semua data movies. Kemudian kita set movie-nya. Setelah itu ini berfungsi untuk menampilkan data pada daftar. Langkah selanjutnya yaitu sama, kita juga atur pada detail activity movie maupun TV show dengan inisialisasi view model factory-nya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, view model factory-nya kita inisialisasi, kemudian kita juga tambahkan code untuk melakukan observe untuk membaca live data. Di sini kita lakukan observe untuk mendapatkan get movie. Kemudian ini adalah hasil saat aplikasi dijalankan. Nah, saat aplikasi dijalankan, ini akan membuka daftar untuk movies. Kemudian saat kita klik salah satu movies-nya, itu akan menampilkan detail. Kemudian untuk TV show sama, ini akan menampilkan data daftar dari TV show. Kemudian saat kita klik atau pilih salah satu, akan menampilkan detail dari TV show yang kita pilih. Nah, kita akan coba untuk mematikan internet atau offline. Kita akan buat offline dan kita akan coba buka aplikasinya dan ternyata tetap bisa dibuka, user tetap bisa mengakses meskipun dalam keadaan offline. Ya, sekian untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada banyak kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan, baik dari cara saya presentasi dan kualitas dari video dan audionya. Semoga menjadi barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.